Nah, itu yang akhirnya tidak ada dasar firman yang kuat di dalam kehidupan, yang akhirnya kok itu jadi ateis. Dan sempat waktu pulang, apa yang kok teman-teman doktrin Pak kok, itu yang kok sampaikan Pak kok Mama dan Papa sampai di sidang sama keluarga besar gitu. Ya, diundang tuh anak Tuhan itu punya dasar firman yang kuat. Karena kok dulu nggak punya dasar firman yang kuat, makanya mudah untuk termakan doktrin seperti itu. Mereka memanfaatkan momentum tertentu untuk supaya kok kepercayaan bisa hilang gitu, akhirnya menjadi ateis. Seandainya kok punya dasar firman seperti saat ini, mungkin kok akan bisa counter dan kok malah bisa membuat mereka jadi akhirnya percaya dan sadar gitu ya. Pondok Cerita. Shalom, selamat malam sahabat cerita dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Gary Geralo boleh kembali hadir di hadapan Anda dalam program acara Pondok Cerita. Dalam program acara ini Anda akan diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang bahkan bisa memotivasi Anda semua. Dan pada malam hari ini Gary akan menghadirkan narasumber yang tentunya spesial dan istimewa. Narasumber ini adalah salah satu pengusaha yang sukses di bidangnya, seorang kepala keluarga dan juga seorang pelayan Tuhan. Mari kita sambut bersama dengan hangat Bapak Ronald Pusung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, supaya lebih akrab kita panggil Ko Onal saja ya. Oke, Ko Onal. Nah, luar biasa sekali. Langsung saja to the point ya, Ko Onal. Waktu Gary berjemaat di sini, Gary lihat Ko Onal memiliki pelayanan yang begitu luar biasa tentunya. Nah, Ko Onal, sebenarnya Ko Onal ini melayani di bidang apa-apa, Ko Onal? Puji Tuhan, saya di Pondok Daud Bitung dipercayakan sebagai koordinator sel grup Anugerah, kemudian wakil koordinator sel pria, dan juga masuk di dalam tim pendamping gembala Pondok Daud. Terlibat juga di dalam pelayanan altar, sering ditunjuk untuk bawakan firman Tuhan, dan saya bersyukur itu boleh menjadi berkat buat jemaat yang lain. Itu cara saya untuk membalas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Oke. Nah, kok tadi pelayanan yang begitu luar biasa tentunya dengan berbagai macam pelayanan yang kok ambil. Nah, kok saya itu penasaran gimana sih awal mula sampai kok itu bergabung dalam pelayanan di gereja? Kalau boleh saya katakan, kalau orang Jawa bilang dijorokin, ya. Kalau orang Manado bilang orang datola, dipaksa gitu ya. Sekitar 5, 6, 7 tahun lalu waktu almarhum Pastor Yonatan Lengkong, dia selalu kalau pulang gereja gitu, di depan gereja selalu dia paksakan saya, dia tanya kepada saya, dia minta kepada saya untuk ayo Nal ikut di dalam pelayanan. Kita bilang jangan dulu Pastor, ya, karena kalau mau dilihat dari karakter saya dulu, saya kayaknya ada perasaan seperti tertuduh belum layak untuk ikut di dalam pelayanan. Jadi ada sempat merasa belum layak seperti belum itu. layak ya. Dan dia paksa terus setiap pulang gereja, di depan gereja kalau pegang tangan dengan pastor selalu dia paksakan, ayo Nal, enggak apa-apa, nanti Tuhan akan bentuk sendiri, nanti kalau di dalam pelayanan Nal nanti akan bertumbuh dan akan terbentuk sendiri, itu karakter, dan jangan merasa tertuduh. Selalu pastor motivasi seperti itu kepada saya, dan akhirnya karena hampir tiap minggu kalau pulang gereja itu selalu pastor paksakan begitu, ada perasaan gak enak hati, ada juga perasaan seperti terpaksa gitu menerima tawaran dari pastor gitu ya. Ada perasaan seperti terpaksa, dan saat itu saya ditunjuk menjadi wakil koordinator, dan seingat saya yang koordinator di sel grup Anugerah ya Pak Tony Sambenaung, dan saya sebagai wakil koordinator ya. Kemudian setelah sekitar 2 atau 3 tahun Pak Tony pindah ke bagian Girian sana, wilayah Emmanuel. Pak Tony pamit kepada kita untuk ikut di sel grup Emmanuel gitu. Dan akhirnya saya ditunjuk menjadi koordinator dan Bapak Egen sebagai wakil koordinator. Dan itu berlangsung
sampai sekarang sampai sekarang. menjabat sebagai koordinator sel grup Koordinator. Anugerah. Ya luar biasa ya, yang semula dipaksakan akhirnya bisa totalitas sepenuh hati dalam melayani Tuhan pastinya. Puji Tuhan. Oke, nah tadi juga Ko Onel sempat menyinggung masa lalu yang merasa tidak layak, merasa bahkan merasa terpaksa untuk melayani Tuhan karena intimidasi masa lalu. Nah berarti ada cerita kelam pasti di masa lalu yang membuat Ko Onel merasa aku tidak siap ini untuk melayani Tuhan. Nah mungkin bisa Ko Onel share apa sih yang menjadi masa terkelam yang Ko Onel rasa pada masa lalu Ko Onel. Oke. Kalau mau ingat yang peristiwa yang masa lalu, masa muda yang boleh dikatakan dalam tanda kutip kelam, memang itu kalau kok mau ceritakan sebenarnya kalau mau ceritakan sudah nggak mau lagi. Ini mau lagi mau mengingat-ingat. Ya, mau buka lagi itu yang tentang masa lalu gitu. Karena menurut kok biarlah itu masa lalu gitu. Tetapi ada beberapa teman yang menguatkan Pak kok coba ceritakan ini tentang masa lalu dan setidaknya ini bisa menginspirasi untuk generasi-generasi di bawah Pak Ko, anak-anak muda yang nantinya akan mereka akan merasakan di zaman-zaman yang seperti kok rasakan itu seperti apa, dan mereka bisa akhirnya mungkin agak lebih hati-hati nanti dalam hal pergaulan gitu ya. Dalam hal Gitu. pergaulan. Oke, jadi lebih penasaran ini pastinya, mungkin kesaksian yang luar biasa. Nah kok sekarang lanjutkan kok gimana ceritanya? Oke. Kalau mau ingat yang memang dorang bilang kalau nakal-nakalnya anak muda, kalau masih SMA kan itu memang ya dorang bilang rupa minum atau bergaul bebas, itu memang tidak terlalu kalau di masa SMA. Cuman yang paling memang kok merasakan kehidupan masa muda itu terperosok di dalam masa pergaulan yang tidak baik, boleh dikatakan masa-masa yang kelam gitu ya. Tapi pada saat itu menurut kok enjoy, kok menikmati gitu ya. Oke. Tetapi ternyata itu salah gitu. Itu salah. Itu sekitaran berarti waktu SMA. Masa-masa kuliah. Oh, masa kuliah. Kalau masa SMA itu kan biasa lah kalau nakal anak-anak biasa. muda, kenakalannya biasa gitu kan. Berarti ini terjadi saat kuliah ini. Waktu masih kuliah yang memang itu kalau kok rasa apa yang orang lakukan pada saat itu memang sangat-sangat tidak berkenan di mata Tuhan kalau mau diingat lagi gitu. Oke kok. Seperti itu. Nah, peristiwa apa itu kok yang membuat kok merasa wah ini kelam banget nih di hadapan Tuhan pada saat kok masih kuliah? Apa boleh di-share kepada sahabat cerita yang menonton kali ini? Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda gitu ya. Kok di sana coba Gary bayangkan, yang kontrak rumah itu kita teman kuliah ada 3 orang, kita bersepakat untuk kontrak rumah gitu ya. Jadi 3 orang yang kontrak rumah. Tapi yang di rumah itu yang tinggal hampir 20 orang ya. 20 orang anak-anak muda, dan Gary bisa bayangkan kejahatan seperti apa yang terjadi di dalam kontrakan itu gitu ya. Jadi di situ sudah ada yang namanya minum, kita hampir tiap hari itu pasti kalau malam begitu jam 7 malam udah mulai masuk, sudah tidak ada kegiatan kuliah, kita pulang kumpul-kumpul, mulai kumpulin dorang mulai sebajalang mau baku kumpul doi, dorang bilang urunan untuk mau beli minuman, hampir tiap malam tuh pasti minum. Kemudian selain minum itu rokok, ya itu udah biasa. Udah biasa. Itu yang kau rasa paling kau rasakan terjun ke narkoba, tapi tidak sampai kalau bilang sabu, putau atau ekstasi, enggak lah. Karena kan harganya mahal gitu ya. Harganya mahal. Kalau harganya murah mungkin kok akan pakai juga gitu. Akan pakai juga. Berarti kok melihat di sekitar kok juga ada yang memakai barang-barang seperti itu. Ada. Oke. Kalau yang ekstasi teman-temannya kok ekstasi sabu-sabu, putau, malah kok masih tiduran di kamar, orang masuk dalam kamar, kok permisi, dia bilang, nah permisi, mau ini dulu, mau baisap dulu. Oke, silakan. Jadi seberapa kok
dapat bunyi itu blub 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 blub, itu orang lagi nyabu gitu. Kok tiduran? Kok mau coba itu nggak mau lantaran kalau ketagihan nantinya kan terlalu mahal. Oh, terlalu mahal. Jadi kalau yang murah itu ganja. Yang murah ganja. Ganja. Jadi itu yang kok sempat terlibat lama di ganja gitu. Jadi setiap mau kuliah, mau apa itu narik dulu sama teman-teman gitu. Sempat Atau melakukan bisa itu sendiri, ganja itu di dunia narkoba gitu. di dunia narkoba. Tapi cuman sampai di situ. Kalau bilang putau, sabu-sabu atau ekstasi kok enggak sampai di situ. Oke. Nah, kok jadi tadi kok sudah menjelaskan bahwa kenakalan-kenakalan pada masa kuliah tadi seperti ganja dan lainnya itu kok lakukan pada saat itu. Nah, kok apa ada lagi kok yang mungkin kok rasa lebih dalam lagi ketika kok bergaul dengan teman-teman ketika masih kuliah yang lalu, masa-masa kelam yang kok alami? Coba Gary bayangin ya. Orang dulu punya dua base camp. Kontrakannya kok sama yang kontrakan yang teman yang lain juga. Saling kunjung gitu. Coba seberapa rusaknya anak muda pada saat itu sampai yang rumah kontrakan yang teman yang lain ini itu diusir sama massa. Diusir sama massa di perumahan situ. Jadi tukang beca terus sama warga di perumahan situ mereka ngusir yang kita yang di base camp yang dua itu, dan akhirnya mereka pindah ke tempatnya kok tambah kacau, tambah rusak lagi. Padahal itu anak-anak kuliah tapi saking nakalnya sampai diusir. Saking nakalnya karena ribut, karena lihat tingkah lakunya mereka, ada juga mungkin warga udah tahu itu jadi sarang narkoba. Gitu tuh akhirnya mereka warga jadi nggak nyaman dan mereka usir sampai mau dilempar dengan batu. Mereka udah rame di depan rumah situ karena kalau boleh kok bilang yang di kontrakan yang itu di belakangnya itu kebun ganja. Wah, luar biasa. Temanku yang dari Aceh itu dia bawa bibit ganja dan dia tanam ganja di belakang. Tanam ganja dulu. Luar biasa sekali. Nah, lanjut kok ketika semuanya di tempat kok itu gimana kok? Semua datang dan tinggal iya di tempat. Di tempatnya kok, di kamarnya kok bisa 4 sampai 5 orang, di ruang tamu bisa sampai sekitar 8-7 orang, kayak ikan, orang Jawa bilang rupa ikan pindang dorang. Rupa ikan yang ikan dehokong yang dikeringkan kok dijejer begitu. Orang kalau tidur begitu. Jadi gitu. Memang sangat banyak. Nah, Gary juga sempat dengar bahwa kok itu hampir terlibat dengan gangster atau seperti apa kok katanya? Ya. Hampir terjadi perkelahian. Karena namanya dulu itu waktu masih muda kalau mau tanya juga teman-teman yang lain gitu ya, itu jiwa korsanya itu kuat. Jadi untuk bela teman itu kuat. Untuk bela teman walaupun mau korban nyawa aja kita siap gitu ya. Pernah satu kali kita lagi kumpul-kumpul di base campnya kita, tiba-tiba teman dengan mobilnya itu, mobil TAF-nya dia singgah, terus dia bilang ayo naik, seberapa yang bisa ikut katanya dia. Terus dia panggil salah satu kok, karena dia yang paling dekat dengan kok. Nal, kamu harus ikut gitu ya. Kita udah di dalam mobil, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau dibawa kemana gitu. Kita tinggal duduk aja, terus sambil bercanda bercerita. Mau kemana nih dia? Dia bilang itu ada di bawah kolong itu, coba ambil semua itu. Ternyata setelah kita ambil di bawah kolong itu pipa-pipa besi panjang-panjang begini. Pipa-pipa besi dibagikan. Jadi kayak di film-film gitu. Film-film gangster dibagikan gitu. Bikin apa nih dia? Bikin apa ini? Dia bilang, "Torang mau perang gitu. Mau pergi pada DP Om dia, karena DP Om katanya sekarang lagi mau diserang sama anggota geng yang lain. Memang itu permainan kelas atas bos-bos gitu. Sudah kelas atas. Ya boleh dikata omnya itu seperti mafia gitu kan. Nah, begitu kita sampai di rumah omnya itu, kita lihat omnya itu udah pegang-pegang pistol. Jadi seperti ruangan podcast begini, kita dari luar, dari ruang tamu, omnya itu yang di dalam, di ruangan kerjanya dia. Yeah. Jadi dikelilingi kaca gitu. Sambil dia pegang pistol, pistolnya di meja ya. Terus dia telepon itu yang mau ini sama dia, yang mau nyerang dia. Ayo, kamu kalau mau kesini aja. Kita udah siap ini. Kita udah siap, pasukan kita udah lengkap semua gitu. Luar biasa. Dan kita nunggu di depan jalan itu, memang ada beberapa mobil udah mau masuk, kita kejar, dia mundur lagi, dia lari. Seperti itu. Sampai kita bilang,
waktu di dalam mobil ataupun kita lagi nunggu begadang semalaman ya, kita pegang-pegang pipa, saya pikir ini papi dan mami ajus dengan sebe ini dia ada kirim berkorban, mereka keluarin duit, mereka berkorban untuk membiayai saya untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik di Surabaya. Tapi apa DP ending seperti ini kalau seandainya memang jadi perang itu, gitu kan? Terus kita ini nantinya umpama ada apa-apa mati, pulang tinggal nama orang bilang kan. Jadi ini bermanfaat nggak? Sempat muncul pikiran seperti itu. Hanya karena bela teman, nggak tahu bukan masalahnya saya harus berkorban seperti ini gitu. Sempat muncul pertanyaan seperti itu. Tapi tidak sempat terjadi ya perkelahian itu kok. Nggak sempat terjadi, tetapi ada beberapa mobil yang dari lawan sebelah itu memang sempat masuk, mereka mungkin survei lihat kekuatan lawan, mereka ketika kita kejar mereka langsung mundur lari. Gitu, Oke, berarti tadi kok sempat sentil tentang orang tua. Berarti orang tua waktu itu pun tidak tahu keadaan kok waktu di sana sudah seperti itu. Nggak tahu. Luar Jadi biasa. kalau yang anak lain mereka nakal, orang tua tahu. Orang tua tahu. Sampai kesaksian, kalau kesaksian papi saya kalau di sel group paling banyak. Anak saya Ronald kalau di apa mereka dia sekolah bagus-bagus apa semua, orangnya ndak macam-macam ya kan. Itu kok bilang kok bermain cantik gitu ya. Jadi orang tua ndak tahu tapi ternyata kita udah rusak sebenarnya. Sudah rusak. Ya oke, jadi sahabat cerita itu ya tadi bahwa sering kali pun orang tua mengharapkan sesuatu yang lebih, mengharapkan sesuatu yang positif, tetapi kita di dalamnya ternyata tidak sebaik yang dipikirkan. Betul. Oke, nah waktu itu bagaimana sih hubungan Ko Onal dengan Tuhan pastinya? Dan kalau pengalaman saya ketika kuliah pun ketika mau buat sesuatu pasti takut, bukan cuma takut terhadap orang tua ya, tapi rasa tidak enak terhadap Tuhan, rasa bersalah kepada Tuhan. Nah, kalau Ko Onal di dalam posisi seperti itu, bagaimana perasaan Ko Onal terhadap Tuhan? Nah, lucunya gini, kita di sana memang banyak anak-anak Sulawesi, ya. Jadi, kok potong sebentar, itu kok kuliah bukan di sini, bukan di Manado? Kuliah di Surabaya, tapi Okay. di sana banyak anak-anak Sulawesi, dan kita yang orang-orang yang dari Sulawesi itu memang dekat sekali. Dan lucunya begini, kita habis dari dugem, kita habis dari diskotik, kita pulang dari diskotik, kita minum malam minggu, kita minum, kita diskotik sampai ada istilah 2 dimensi, ada yang katanya 3 dimensi. Kalau 2 dimensi cuman seperti kok ya, cuman cimeng aja, ganja, terus sama minum gitu kan, terus ke diskotik. Kalau mereka ada yang sampai 3 dimensi, ya, minum, ganja, terus sambung sama ekstasi atau sabu-sabu, ya 4 dimensi lah, ada istilah seperti itu. Tapi lucunya, ya. Besok pagi kita ke gereja. Besok pagi ke gereja. Besok paginya ke gereja, oh Tuhan minta ampun gitu ya. Luar biasa. Minta ampun sama Tuhan, tapi Seninnya lagi ngumpul melakukan yang hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan lagi. Seperti itu. Tapi kalau hari Minggu seperti kalau umpama cerita kalau orang di Nado toh, biar semua masuk di Godmar, kalau umpama hari Minggu tetap ingat gereja. Oke, itu pun terjadi kayaknya sampai sekarang itu masih terjadi. Jadi Giri sudah mendengar cerita tentang Ko dan katanya Ko itu sempat kehilangan rasa percaya kepada Tuhan. Nah, itu bagaimana ceritanya kok sampai terjadi seperti itu? Ya, itu yang namanya kita punya kebiasaan yang baik dirusak karena pergaulan yang buruk gitu ya. Itu ada di dalam firman Tuhan. Lantaran kok berteman dengan orang-orang yang boleh dikata mereka juga punya agama, tetapi karena kehidupan mereka yang sudah rusak, akhirnya mereka sudah tidak namanya percaya sama Tuhan lagi gitu ya. Dan ada beberapa teman mereka bilang, contohnya gitu, Tuhan Yesus bilang waktu ada di atas kayu salib bahwa ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, contohnya seperti itu. Dan dia bilang begini, Nal, itu waktu Tuhan Yesus ada katakan itu dia tergantung di atas kayu salib, gitu kan? Dan Yohanes, apakah dia bisa mendengar? Sedangkan pada saat itu Tuhan Yesus pada saat itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan sudah mau mati, mungkin suaranya pelan sekali, lirih gitu. Orang yang di bawah nggak kedengaran. Itu salah satu alasannya dia. Ada juga teman bilang, apakah itu Tuhan adil gitu ya? Dia tidak mengampuni seseorang, contohnya Yudas.
Kok ingat waktu itu kita nonton Vampire 2000? Oh, Ya, Vampire 2000. Yang Ternyata yang vampirnya vampir Yudas itu, Iskariot. yang vampir itu Yudas Yudas Iskariot, Iskariot, gitu kan? ya, di ceritanya Yudas Iskariot. Iskariot. Dan dia akhirnya dia sampai bilang waktu di endingnya dia bilang, "Why? Kenapa harus saya, dan engkau menggenapi janji, engkau menggenapi rencanamu, ya kan? Kenapa engkau harus korbankan saya gitu kan? Ya kan? Untuk supaya rencanamu bisa digenapi. Kenapa saya harus jadi korban gitu?" Ya kan? Dia seperti mempertanyakan kenapa yang dia dikorbankan. Nah, pada saat itu pendalaman tentang firman Tuhan kok masih dangkal sekali, dan akhirnya kok termakan dengan kata-kata itu. Itu kan Tuhan nggak adil. Kenapa untuk menyelamatkan seisi dunia harus mengorbankan satu orang, yaitu Yudas, gitu kan? Dan dia kasihan, Kak. Menurut mereka kasihan dia kan. Tuhan nggak adil. Nah, cerita-cerita seperti itu, masukan-masukan seperti itu mempengaruhi alam berpikir kok pada saat itu. Dan memang walaupun masuk gereja itu cuman sekedar mungkin cuman panggilan aja, atau mungkin ajakan teman-teman aja, habis berbuat kenakalan malam minggu kita masuk gereja bareng-bareng, atau cuman ikut tren, ikut-ikutan aja, bukan sesuatu kerinduan yang muncul dari hati gitu kan. Nah, itu yang akhirnya tidak ada dasar firman yang kuat di dalam kehidupan, yang akhirnya kok itu jadi ateis. Dan sempat waktu pulang, apa yang kok teman-teman doktrin Pak Kok, itu yang kok sampaikan Pak Kok Mama dan Papa sampai di sidang sama keluarga besar gitu. Ya, diundang Om yang dia ngerti akan firman Tuhan, diundang si saudara Sapa yang bisa menyadarkan kok, sampai Mami bilang begini, kalau kita tahu Ngana mau jadi ateis begini, lebih baik kita sunat ke sekolah Bang Ngana. Seperti itu. Jadi cerita itu, pergaulan seperti itu yang membawa kok akhirnya merasa tidak percaya lagi kepada Tuhan, karena berbagai konflik yang terjadi juga lewat cerita-cerita Alkitab yang dibuat bertentangan. Tentunya. Ya aneh ya, kalau lain biasanya buat pindah agama, tapi kalau kok buat hilang kepercayaan karena pergaulan seperti itu. Dan nah kok kalau dulu kan kok tidak tahu jawabannya. Kalau sekarang pasti kok sudah bisa ya kok. Iya, seperti contohnya Yudas. Iya, kenapa? Kalau sekarang kenapa kok? Kasih karunia gitu kan. Berarti firman Tuhan. Firman Tuhan harus kuat. Oke. Jadi makanya kalau boleh dikata ada rekan-rekan atau teman-teman yang mau terjun di pelayanan untuk anak-anak yang seperti itu, mereka harus punya dasar firman yang kuat. Kalau mereka tidak punya dasar firman yang kuat, mereka bisa ikut nantinya. Oke. Tadi kan kok sempat sentil tentang cerita Yudas yang membuat iman kok agak goyah yang seperti itu. Nah, kalau dulu kan kok ini nggak tahu, tapi sekarang pasti kok sudah tahu jawabannya ya. Iya. Iya, menurut kok gimana itu kok jawabannya? Itu makanya penting untuk anak Tuhan itu punya dasar firman yang kuat. Karena kok dulu nggak punya dasar firman yang kuat, makanya mudah untuk termakan doktrin seperti itu. Mereka memanfaatkan momentum tertentu untuk supaya kok kepercayaan bisa hilang gitu, akhirnya menjadi ateis. Seandainya kok punya dasar firman seperti saat ini, mungkin kok akan bisa counter, dan kok malah bisa membuat mereka jadi akhirnya percaya dan sadar gitu ya. Contohnya Yudas ya, waktu itu kan kok bilang kok sempat mempunyai pertanyaan bahwa kok Tuhan itu nggak adil sama Yudas gitu. Tapi ternyata kan Yudas kalau setelah dia melakukan itu, dia tidak bunuh diri, dia punya kesempatan sebenarnya. Karena Tuhan Yesus mati, dia mempunyai dia memberikan kita anugerah, yaitu kasih karunia. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan semakin besar dosamu, maka semakin melimpah kasih karunia gitu kan. Seandainya Yudas dia sadar, dia tidak melakukan tindakan yang bodoh, dia gantung diri, dan akhirnya di film itu di twist ya, istilahnya di twister, diputar balikan, dia menjadi vampir gitu kan. Dia nggak perlu jadi vampir lagi, dia malah bisa menjadi orang kudus ya, seperti 12 rasul yang lain gitu ya. Dia bertobat, datang kepada Tuhan, dia bertobat seperti Petrus, dia datang, dia bertobat, dia mengaku segala dosa. Dia mempunyai kesempatan. Jadi intinya
berbalik dan bertobat. berbalik dan bertobat. Oke, jadi sahabat cerita itu dia. Bagi sahabat cerita yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan keluar sana, harap mempunyai dasar firman Tuhan yang kuat tentunya. Ya. Nah, tadi sudah juga mendengar cerita kok sudah terlibat di dalam narkoba, bisa bilang ganja, pergaulan yang bebas, bahkan sempat terjerat sampai mau jadi mafia lah seperti itu, sempat hilang kepercayaan bahkan disidang oleh keluarga. Nah, kok titik baliknya di mana nih kok? Titik balik sampai akhirnya kok sadar dan kok memutuskan untuk kembali ke Tuhan. Begitu kok. Titik baliknya yaitu kita percaya bahwa Tuhan bisa memakai segala keadaan siapapun untuk bisa membuat orang itu kembali kepada Dia gitu ya. Dia memakai berbagai macam cara gitu. Kalau yang boleh kok katakan, kok bersyukur bertemu dengan mantan pacar. Sekarang menjadi istri kok ya. Sekarang menjadi ya. istri. Kalian Gary biasanya panggil Ci Ika gitu ya. Okay. Itu salah satunya cara Tuhan untuk membuat kok itu kembali percaya kepada Tuhan. Semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari semakin mendalam di dalam Tuhan. Itu salah satu cara ya. Waktu orang masih pacaran, dia seperti punya mahar buat kok. Dia tahu kok baroko. Di satu saat dia tahu kok ternyata baroko. Padahal kalau mau pasiar pada dia, mau berkunjung, mau apel pada dia gitu kan, itu habis baroko begitu, itu sokunya gula-gula goro, sokunya permen karet, kunya min sebenarnya ada ciong, toh cuci tangan dengan sabun apa semua. Tapi akhirnya dia tahu cara Tuhan untuk bisa mengungkapkan sesuatu kepada anaknya sendiri itu dengan cara yang ajaib gitu. Dia tahu akhirnya kok baroko kan. Kita bilang akhirnya kita jujur, iya kita baroko. Kalau mau terus terompe hubungan, lepas rokok. Okay. Dan memang pada saat itu kok memang punya niat untuk lepas dari rokok. Contohnya itu. Ada juga dia tahu pada saat itu kok punya koleksi lagu-lagu ya, kaset-kaset. Dulu masih kaset. Seperti kaset. Sekarang kan tinggal download dari YouTube. Kalau dulu kaset gitu. Itu kok punya koleksi kaset yang hampir semua itu album-album dari album-album yang kalau untuk anak-anak Tuhan nggak cocok untuk dengar lagu seperti itu. Kok koleksi bisa ada Megadeth, ada Sepultura, ada Iron Maiden, ada Slipknot yang di dalam isi albumnya itu hujat Yesus. Hujat Yesus sampai punya koleksi juga Marilyn Manson. Ya, Marilyn Manson itu salah satu antikris gitu dia. Dia di dalam albumnya itu terang-terangan dia maki-maki Tuhan gitu kan. Di dalam klipnya dia bisa sambil seperti seorang pendeta dia sobek-sobek Alkitab dan dilempar ke penonton seperti itu. Kok sempat koleksi itu dan kok senang, kok suka lagunya seperti itu. Jadi setelah jadian dengan Cik Siska, akhirnya kok perlahan-lahan memutuskan untuk melepas semua itu, melepas semua. Cik Siska sampai bilang begini, kalau mau kawin sama kita, ambil tuh dos tuh dia yang koleksi kaset itu. Toh, kasih apa kita mau bakar. Dan dia betul, kita kasih apa dia, oke kita mau serius dengan, kita kasih apa dia itu, kita semua yang koleksi kaset itu, kasih dia bawa ke gerejanya dia dulu di GPPS gitu ya. Sama hamba-hamba Tuhan di sana, mereka sama Siska, mereka doain dan mereka bakar. Mereka berdoa dan mereka bakar. Begitu seriusnya dia. Nah, kok yang saya masih penasaran yang bisa membuat kok balik lagi percaya. Soalnya ini kalau sudah terdoktrin seperti ateis lah contohnya, itu sangat susah untuk balik lagi percaya. Nah, apakah lewat hubungan ini juga membuat proses yang panjang? Proses panjang itu. Proses panjang lewat Cik Siska, lewat istri saya ya. Selama 5 tahun yang boleh saya selalu saksikan kalau lewat saya istri itu sudah menikah atau masih dalam pacaran? Masa pacaran, kemudian menikah. Tuhan proses saya lewat dia dan juga seperti yang saya ceritakan di pertama tadi, saya katakan almarhum Pastor Yonatan itu seperti mentor, kakak rohani buat saya. Dia mulai mempercayakan saya sesuatu yang dalam pelayanan. Dan itu akhirnya saya mulai berubah dan saya mau katakan bahwa pertumbuhan iman saya, pengenalan akan firman Tuhan dan iman saya bertumbuh dengan signifikan itu ketika saya mulai
terlibat dan mulai bergabung dengan sel grup Anugerah. Oh, luar Di biasa. situ saya mengenal Tuhan dan saya boleh melihat ada banyak teladan-teladan di situ ya, bapak-bapak, terus saudara-saudara juga yang hampir sepantaran umur gitu. Saya bisa melihat mereka boleh menjadi teladan buat saya. Oke, Dan jadi lewat situ iman saya boleh bertumbuh kembali. dan saya boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. percaya tentunya 100% kepada Tuhan Iya. Yesus. Oke, luar biasa. Berarti benar kata orang bahwa istri itu adalah tiang doa bagi Betul. keluarga, bagi suami, dan betul juga bahwa jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Betul. Pastinya, karena lewat Iya. pertemuan ibadah seperti firman bilang, iman itu timbul dari pendengaran dan Betul. pendengaran akan firman Kristus, dan semua orang dapatkan di ibadah tentunya. Betul. Wah, luar biasa sekali. Jadi itu ya yang merasa akhirnya kok bisa dipulihkan lewat istri, lewat juga panggilan pelayanan dan Iya, juga lewat betul. ibadah. Wah, luar biasa sekali kok. Dan nah kok tadi kok juga sudah sempat sentil soal keluarga, soal istri. Nah, bagi seorang kok Onal kan kok seorang pebisnis, kok juga seorang pelayan, dan kok seorang kepala keluarga. Nah, bagi kok kalau bisa diurutkan nih, kan masing-masing orang berbeda toh. Mana nih kok yang akan menjadi urutan 1, 2, 3? Pelayanan, bisnis, keluarga, atau bagaimana kok menurut kok? Kalau mau tanya jujur sebagai orang yang maksudnya belum kenal Tuhan, pasti keluarga. Orang baik aja, orang baik-baik gitu ya. Mereka pasti ngomong keluarga itu yang paling utama gitu ya. Tetapi kalau orang ketika mereka semakin dekat dengan Tuhan, mereka semakin intim dengan Tuhan, boleh saya katakan Tuhan nomor 1. Oke, Tuhan nomor 1 ya. Keluarga adalah sesuatu yang dipercayakan di dalam torang kehidupan untuk torang apa ya? Torang pelihara. Yang dipercayakan di dalam torang kehidupan itu keluarga. Jadi tentang bisnis juga itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, kepercayaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam torang kehidupan untuk torang kelola, torang maksimalkan ya, seperti talenta, tapi tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk pelayanan. Itu yang coba kok hidupi di dalam kok kehidupan. Keluarga juga kok kelola, kok manage ya, kok pelihara, itu tujuannya juga untuk memuliakan Tuhan. Sampai boleh dikata kok istri waktu di awal-awalnya kok selalu arahkan kok motivasi dia untuk melayani ya. Dia sekarang terlibat di dalam WL ya, sebagai pemimpin pujian. Anak-anak kok juga seperti itu, mereka terlibat di dalam tim rebana dan banners ya. Semuanya kok arahkan untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi kalau mau dikata Tuhan nomor 1. Tuhan nomor 1. Iya. Oke, jadi dalam segala urutan tadi yang pastinya otomatis Tuhan nomor satu. Nah, oke, mungkin ada ayat emas nih yang bisa kok share atau yang menjadi kok pegangan kok di sepanjang kehidupan ini kok. Iya. Ini ayat yang paling sudah populer, semua juga sudah tahu ayat ini ya. Dan banyak orang anak-anak Tuhan mereka memakai ayat ini sebagai ayat emasnya mereka di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Karena di situ menceritakan bagaimana kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan dengan Tuhan, ya. Di situ kan dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tidak pernah aku kekurangan. Ya. Dia membawa aku ke padang yang berumput hijau, gitu kan. Itu kita menggambarkan kita sedang dalam, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai gembala, sebagai pemimpin kita, maka Dia akan memberkati kita, ya. Tetapi bukan hanya pada saat kita diberkati. Nah, ini yang memang kok senang dengan ayat ini gitu ya. Karena menceritakan kehidupan manusia saat diberkati dan saat juga dalam keadaan buruk. Di situ kan ketika aku memasuki lembah kekelaman, ya kan? Kadangkala juga manusia masuk di dalam situasi, di dalam musim-musim yang tidak baik seperti yang disampaikan Pak Tony tadi ya, di dalam musim yang tidak baik. Tetapi di sana Tuhan juga tetap ada. Dikatakan di situ Dia akan menuntun aku dengan tongkat dan gada. Tongkat menggambarkan bagaimana Tuhan menuntun kita. Gada menggambarkan bagaimana di dalam kita pada saat keadaan buruk pun Dia melindungi kita.
Nah, dan di situ dikatakan bahwa di saat seperti itu pun dia menyediakan makanan di depan lawan-lawanku. Dia tetap memelihara kita. Dia tetap memberkati kita walaupun kita dalam keadaan ada dalam masalah, ada dalam pergumulan, dia tetap akan pelihara. Dan paling kok suka itu yang di ayat yang ke-5 atau yang ke-6, maka kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku dan aku akan tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Sampai kalau di setiap kalau kok mau doa berkat, tanya sama Pak Egen, dia pasti sudah tahu sekali. Selalu kok tutup dengan apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, yaitu Maranatha. Kebajikan menandakan bagaimana Tuhan menuntun kita, memberikan kita hikmat, dan kemurahan Tuhan menandakan bagaimana Dia memelihara orang yang percaya. Oke, sungguh ayat yang luar biasa yang kok bagikan pada malam hari ini. Dan juga tadi sahabat cerita kita juga sudah mendengarkan kisah-kisah yang luar biasa, masa lalu bahkan sampai saat ini kok boleh ada sebagaimana kok ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, kok sebagai penutup nih, mungkin ada pertama saya akan minta dua pesan. Kalau biasa narasumber saya minta satu, tapi kali ini saya minta dua. Pertama, pesan kepada anak-anak muda yang sementara merantau atau sementara kuliah, yang mungkin saat ini sedang terjerat dalam situasi yang mirip seperti kok, yang mulai imannya mulai goyah atau mulai nakal-nakal istilahnya. Apa pesan kok? Dan yang kedua, pesan kok sebagai seorang pebisnis kepada pebisnis yang lain yang mungkin menonton ini akan pentingnya Tuhan di dalam bisnis kok. Bagaimana? Silakan kok sampaikan pesan. Oke. Untuk yang anak-anak muda, rekan-rekan muda ya, kalau orang di dalam menjalani orang kehidupan, biarlah orang menjaga akan orang pergaulan, karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik, gitu ya, seperti yang kok alami ya. Tuhan izinkan juga, mungkin salah satu cara Tuhan untuk izinkan kok untuk masuk dalam situasi seperti itu supaya nantinya berikutnya boleh menjadi kesaksian buat generasi di bawah kok, supaya jangan sampai ikut seperti apa yang kok lakukan dulu, gitu ya. Sebaiknya memang menghindari pergaulan-pergaulan yang tidak baik ya, karena orang tua sudah bekerja, sudah memberikan yang terbaik, mereka kerja keras untuk menyekolahkan kita, dan kalau kita sia-siakan maka akan sangat-sangat rugi buat orang tua dan juga buat diri kita sendiri, gitu ya. Tetapi jangan sampai enggak apa-apa, Tuhan nantinya mungkin orang harus kenal ini, yang penting orang ada dalam lindungan Tuhan. Jangan sampai meniru itu. Kok merasakan ini adalah anugerah Tuhan, kok bisa ada saat ini, tidak sampai jatuh. Tapi hati-hati, ada beberapa teman kok mereka sampai saat ini mereka masih seperti dulu. Mereka masih terlibat di dalam dunia narkoba yang lain ada ya. Mereka juga masih terlibat dengan kenakalan-kenakalan seperti dulu, gitu ya. Mereka sampai akhirnya mereka mengorbankan keluarga mereka. Ada beberapa di antara mereka cerai. Jadi menurutku jangan coba-cobalah masuk di dalam dunia pergaulan yang tidak baik. Ya. Jangan coba-coba. Nah, dan selanjutnya yang pesan kedua bagi para pebisnis, bagaimana mengutamakan Tuhan di dalam bisnis. Iya. Yang paling penting di dalam orang berdagang, orang berusaha, orang berbisnis itu adalah kepercayaan. Kepercayaan muncul ketika ada kejujuran, ya. Saya akan bagikan ayat firman Tuhan ini adalah juga salah satu dasar saya untuk melangkah di dalam dunia usaha untuk supaya jujur. Di dalam Amsal 11 ayat 1 dikatakan bahwa di situ sempat kok catat di sini adalah neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, ya. Tetapi ia berkenan akan timbangan yang tepat, ya, di Amsal 11 ayat 1. Ada juga di dalam Imamat 19 ayat 35 sampai 36, ya, janganlah kamu berbuat curang terhadap peradilan, terhadap timbangan, terhadap ukuran, terhadap sukat, ya. Neraca yang betul, eva yang betul, hin yang betul, terus timbangan yang betul, biarlah engkau pakai. Karena akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ini dikatakan di sini pada saat bangsa Israel ada di dalam tanah Mesir. Mereka dalam perbudakan, ya, dalam keadaan tertekan. Tuhan mengajarkan mereka supaya jujur,
tidak berbuat curang. Ya, di dalam dunia usaha seperti kok sehari-hari itu, kalau seandainya orang ada di dalam hal yang tidak baik, umpama ya orang pe untung cuma sedikit atau apa, dalam keadaan tekanan seperti itu, ya, orang kepingin mau untung lebih gitu ya. Jangan karena ada keinginan seperti itu akhirnya orang berbuat curang di dalam hal yang namanya timbangan, ukuran gitu ya, seperti di dalam firman Tuhan. Makanya kok coba selalu kalau di dalam hal seperti itu, misalnya kalau di toko itu jual gula gitu ya, setengah-setengah kilo, kok usahakan itu timbangan yang tepat. Timbangan yang tepat. Tidak rugi buat kok, ya. Akhirnya dampaknya apa yang orang tabur itu yang orang tuai. Kebaikan yang orang tabur itu yang orang tuai. Kebaikan juga yang akan orang tuai. Kok selalu timbangan, usahakan timbangannya tepat. Dan akhirnya dikenal kok di sekitar kios-kios atau warung-warung yang daerah Winenet itu kok langganan, mereka bilang bahwa kok timbangan yang paling bagus. Karena kalau yang lain bisa kurang beberapa ons, beberapa gram gitu, dan mereka merasa rugi. Karena timbangan mereka bagus, akhirnya langganan mereka juga menjadi banyak gitu. Mereka belanja di dia banyak dan akhirnya mereka juga belanja di kok banyak juga. Itu salah satu dampak kalau kita berbuat jujur gitu ya. Oke. Gitu. Jadi prinsip utama seorang pebisnis yang percaya akan Tuhan adalah kejujuran pastinya. Oke, sungguh kesaksian yang luar biasa malam hari ini. Terima kasih Ko Onel sudah bisa hadir di Pondok Cerita. Suatu kehormatan Ko Onel boleh hadir di sini dan jangan bosan kalau diundang lagi tentunya. Amin. Siap. Oke. Nah, sahabat cerita, sekian podcast pada hari ini dan nantikan podcast kami selanjutnya. Dan bagi sahabat cerita yang membutuhkan permohonan doa, bantuan doa, di deskripsi atau di bawah sini ada line doa yang bisa sahabat cerita hubungi atau kirim permohonan doa. Dan saya Gere Geraldo mengucapkan pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan harapannya cerita hari ini bisa memberkati sahabat cerita dimanapun Anda berada. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Pondok Cerita.